Jadi GRI itu merupakan sebuah organisasi independen internasional yang memiliki dan menciptakan standar pelaporan keberlanjutan yang disebut sebagai GRI Standards. Tidak ada cara lain untuk memahami GRI Standards selain membaca langsung standar GRI-nya. Selamat datang di AI Academy, saya Ina, dan di episode perdana ini kami kedatangan seorang tamu, yaitu salah satu dari tim GRI yang menjabat sebagai Country Program Manager Indonesia, yaitu Mas Henry Julius. Halo Mas Henry. Halo Mbak Ina. Apa kabar Mas? Kabar baik. Oke, makasih banget udah mau datang dan menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang di AI Academy ini. Saya selalu senang bila diundang oleh AI ya untuk bisa berbagi terus tentang apa itu sustainability reporting. Di episode perdana ini kita akan berbicara mengenai sustainability reporting ya Mas. Ya. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh nih Mas mengenai sustainability reporting ini, mungkin dari Mas Henry sendiri bisa menjelaskan sebenarnya apa sih sustainability reporting ini? Oke, terima kasih Mbak Ina untuk pertanyaannya ya. Jadi mungkin untuk memulai perbincangan kita pagi ini memang bagus sekali bila kita mulai memaparkan terlebih dahulu apa itu sustainability reporting. Sustainability reporting atau laporan keberlanjutan merupakan sebuah dokumen atau laporan yang menceritakan tentang kinerja dan kontribusi perusahaan terhadap ekonomi, sosial, dan juga kelestarian lingkungan hidup. Dalam laporan ini, perusahaan diharapkan untuk tidak hanya menceritakan apa yang sudah mereka lakukan untuk misalnya menjaga kelestarian lingkungan, mengolah limbah, atau bagaimana mereka memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi operasionalnya. Tidak hanya itu, tetapi juga perusahaan diminta menceritakan komitmen mereka ke depan, apa sih yang ingin mereka lakukan untuk membuat atau meningkatkan kelestarian lingkungan atau berkontribusi lebih positif dan signifikan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan hidupnya. Jadi itu dia kurang lebih gambaran tentang apa itu sustainability reporting atau laporan keberlanjutan. Oke, lalu mengapa perusahaan emiten atau yang tercatat ini harus membuat laporan berlanjutan itu? Oke, jadi yang pertama di Indonesia kita memiliki sebuah peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK nomor 51 tahun 2017 yang mewajibkan perusahaan tercatat atau emiten untuk membuat sustainability report-nya. Di dalam aturan tersebut, rekan-rekan bisa melihat isu-isu sustainability apa saja yang harus dilaporkan di dalam laporan tersebut. Jadi mulai dari isu limbah, isu efisiensi energi, sampai dengan isu kesempatan dan kesetaraan di tempat kerja, lingkungan kerja yang sehat dan aman, dan juga pendidikan dan pelatihan. Jadi aturannya sudah ada. Gitu ya. Jadi itu dia yang membuat perusahaan tercatat dan emiten itu harus membuat sustainability report. Tetapi di luar dari sekedar kepatuhan terhadap regulasi, sustainability report ini sebetulnya merupakan bentuk komunikasi dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap mitra kerja atau pemangku kepentingannya seperti konsumen, pemerintah, kepada investor juga, kepada media, dan kepada masyarakat umum. Bahwa dengan adanya sustainability report ini, maka perusahaan kan bisa menceritakan upaya perbaikan apa yang sudah mereka lakukan. Bagaimana mereka sebagai perusahaan itu misalnya membuat produk yang ramah lingkungan.
atau bagaimana sebagai perusahaan mereka itu amat sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Misalnya seperti itu. Dengan adanya informasi seperti ini, maka para mitra, pemangku kepentingan yang tadi saya sebutkan akan memandang perusahaan ini dengan lebih baik. Citranya akan menjadi semakin positif yang kemudian meningkatkan reputasi perusahaan ini di mata publik. Jadi itu dia kenapa kita berharap ketika perusahaan membuat sustainability report itu sudah tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap regulasi ya, tetapi juga untuk membangun citra yang positif bagi perusahaan itu sendiri. Jadi menjadi suatu kewajiban untuk perusahaan ya Mas ya. Lalu kalau kita kaitkan dengan GRI sendiri ini, sebenarnya hubungan GRI dengan sustainability reporting ini seperti apa dan mungkin di konteks Indonesia nih Mas? Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya nih. Akhirnya sekarang kita mulai mengarah pada GRI ya, atau Global Reporting Initiative. Jadi GRI itu merupakan sebuah organisasi independen internasional yang memiliki dan menciptakan standar pelaporan keberlanjutan yang disebut sebagai GRI Standards. GRI Standards ini tentunya masih merupakan salah satu standar pelaporan keberlanjutan yang paling banyak diadopsi di dunia. Dengan kata lain, GRI Standards ini menyediakan rambu-rambu gitu ya. Rambu-rambu dan cara melaporkan isu-isu sustainability sehingga laporan perusahaan bila ia menggunakan GRI Standards akan sesuai dengan standar yang berlaku di dunia internasional. Karena itu saya selalu menyebut GRI Standards itu adalah rambu-rambu internasional yang bisa kita ikuti dalam membuat laporan kita. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kita tahu tadi ya, kita sudah punya yang namanya POJK dan di dalam POJK itu sudah ada isu-isu sustainability apa yang harus dilaporkan. Namun, bagaimana cara melaporkannya itu dibebaskan kepada perusahaan. Tentu saja perusahaan bisa membuat atau menulis laporannya dengan standar apapun, dengan caranya masing-masing. Tetapi tentu kalau kita membuat laporan, kita ingin laporan kita ini tidak hanya berakhir di meja regulator. Tapi kita mau laporan ini tuh kan nanti bisa dikonsumsi ya oleh berbagai pihak di luar sana. Karena itulah kalau laporan ini dibuat dengan standar internasional, maka masyarakat dunia pun bisa membaca laporan Anda dan laporan Anda dianggap sudah patuh dengan standar yang berlaku. Nah, jadi itu dia keunggulan bila kita menggunakan standar GRI yang berlaku secara internasional. Oke, berarti dan sebelumnya saya pernah baca bahwa GRI itu di tahun 2016 menciptakan standar GRI itu standar 2016 ya Mas, betul? Dan belum lama ini juga memperbarui atau menciptakan kembali yaitu GRI Standard 2021. Nah, itu perbedaan yang signifikan antara kedua standar itu seperti apa, Mas? Oke, terima kasih Mbak Ina ya. Jadi betul sekali bahwa GRI Standards itu bukanlah standar yang stuck gitu ya. Tapi standar ini selalu berkembang dari waktu ke waktu karena selalu diperbaharui, diupdate sesuai dengan perkembangan isu sustainability global. Jadi dia selalu up to date gitu ya. Nah, pada tahun 2016 kita punya yang namanya GRI Standards tahun 2016 gitu ya. Nah, sekarang kita sudah 5 tahun dari 2016 ya. Berarti GRI ini sudah pada tahun 2021 itu memperbaharui standar GRI sehingga yang terbaru disebut sebagai GRI Standards 2021. Dan harapannya adalah standar GRI ini yang terbaru akan mulai dirujuk dan diadopsi oleh perusahaan atau organisasi mulai tanggal 1 Januari 2023. Berarti tahun depan sudah mulai harus menggunakan GRI Standard 2021. Perbedaannya seperti apa dengan GRI yang lama? Mungkin perbedaannya sebetulnya banyak ya. Tapi di sini saya mau highlight satu hal penting bahwa GRI Standards terbaru ini memiliki komponen yang kuat terkait dengan human rights ya atau hak asasi manusia. Jadi di sini perusahaan juga harus sudah melaporkan aktivitas apa yang mereka lakukan
untuk memastikan kepatuhan hak asasi manusia di dalam operasional bisnisnya. Jadi itu salah satu perubahan yang paling signifikan. Komponen hak asasi manusianya amat sangat kuat sekarang di GRI Standards 2021. Kemudian perubahan yang kedua adalah sekarang di GRI Standards 2021 kita sudah mengubah struktur GRI Standards-nya ya. Sehingga sekarang tidak ada lagi GRI seri 100 gitu ya, tapi itu sudah berubah. Nanti kita akan berbincang lebih jauh ya tentang struktur ya Mbak ya, tentang struktur GRI Standards ya. Nah kurang lebih seperti itu ya perubahan dari GRI Standards. Tentu banyak sekali dan tidak ada cara lain ya untuk memahami GRI Standards terbaru ini selain dengan cara membaca. Jadi bukalah GRI Standard terbaru ini, nanti Anda akan melihat ya strukturnya seperti apa. Dan mungkin kalau saya boleh menambahkan gitu di sini ya, perubahan yang paling mendasar lagi adalah saat ini GRI Standards 2021 mengharapkan perusahaan untuk menceritakan komitmen mereka terhadap Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah sah oleh PBB ya. Jadi perusahaan pun harus bisa menceritakan nih sejauh mana sih mereka berkomitmen untuk terlibat dalam Sustainable Development Goals tersebut. Seperti itu. Luar biasa. Jadi tadi kita udah tahu bahwa pengertian dari sustainability reporting itu seperti apa, alasan dari pembuatannya seperti apa. Lalu mungkin beberapa perusahaan juga bertanya nih sebenarnya manfaat yang mereka dapat nih apa gitu Mas dari pembuatan sustainability reporting ini. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya yang ini ya, yang amat sangat sering kali ditanyakan gitu ya oleh perusahaan. Kenapa sih harus bikin sustainability report selain dari kepatuhan gitu ya? Tentu tadi yang seperti saya jelaskan di awal bahwa sustainability report itu menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban atas kinerja perusahaan. Sehingga kalau laporan ini dibuat dengan serius, kemudian juga dibaca atau bisa diakses oleh khalayak luas, maka ini akan bisa meningkatkan citra perusahaan ya. Karena masyarakat luas, mitra kerja dan pemangku kepentingan akan bisa melihat sebetulnya apa sih yang terjadi di dalam perusahaan tersebut dan bagaimana mereka bisa terus menciptakan dampak positif gitu kan. Kadang kan yang terjadi di dalam organisasi kan tidak diketahui oleh masyarakat luas kalau tidak dituliskan dalam bentuk laporan atau tidak dikomunikasikan. Nah itu yang pertama benefitnya. Kemudian benefit yang kedua adalah dengan tren sustainability report saat ini yang semakin mengglobal, maka semakin banyak juga investor, terutama investor besar yang melihat sustainability report perusahaan sebagai salah satu sumber untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan ini. Karena investor tentu tidak ingin menanamkan dananya di perusahaan yang dalam tanda kutip setiap hari diprotes masyarakat gitu kan. Kan itu mengurangi produktivitas kan dan juga image-nya jadi buruk sekali yang akhirnya akan berdampak pada profitabilitas dan reputasi mereka kan. Nah karena itulah maka itu dengan adanya sustainability report maka kan ini investor bisa mulai juga melihat ya bagaimana sih perusahaan ini patuh dan bertanggung jawab. Nah kurang lebih sih itu ya dua hal utama yang bagi saya penting sekali diketahui sebagai benefit dari pelaporan berkelanjutan. Oke, manfaatnya sangat jelas sekali ya Mas ya. Tadi sempat menyinggung juga bahwa ada perubahan struktur dari GRI Standard 2021 ini ya. Mungkin Mas Hendri bisa jelaskan sedikit struktur umumnya nih Mas Hendri seperti apa? Terima kasih. Jadi dalam GRI Standard yang terbaru ada 3 aspek besar ya secara struktur. Yang pertama adalah standar universal. Standar universal ini berisi tentang informasi dasar perusahaan, komitmen keberlanjutan perusahaan, dan juga digunakan sebagai rambu-rambu bila perusahaan akan menceritakan tentang bagaimana mereka mengidentifikasi dampak negatif, dampak positif, dampak aktual, dan dampak potensial dari operasional bisnisnya. Nah, jadi ini adalah GRI Universal Standards yang wajib digunakan ya bila Anda menggunakan standar GRI. Kemudian aspek kedua adalah sektor standard.
Jadi sektor standard ini merupakan standar yang dibuat khusus untuk sektor tertentu. Jadi saat ini GRI sudah merilis sektor standard untuk oil and gas, dan sekarang juga sedang mengembangkan aquaculture, agriculture, sectoral standard, mining, dan juga coal standards. Standar sektoral ini sudah memberikan rambu-rambu dan isu-isu sustainability apa yang harus dituliskan di dalam sustainability report bila perusahaan Anda berasal dari sektor tersebut. Nah, jadi itu makanya kita nyebutnya sektor standard. Jadi kalau Anda perusahaannya sektor tertentu dan GRI sudah punya standar sektor tersebut, maka gunakanlah sektor standard tersebut karena di dalamnya sudah ada isu-isu sustainability apa yang harus dilaporkan. Namun bukan berarti perusahaan cuma mengikuti saja. Tetap perusahaan diharapkan melakukan juga analisa dampak gitu ya, karena tetap perusahaan harus tahu nih dampak mana, isu mana yang paling signifikan gitu ya terhadap konteks bisnisnya. Karena kan tiap perusahaan walaupun sektornya sama, tapi kan konteks mereka beroperasi bisa berbeda ya. Seperti itu. Nah, itu sektor standard. Aspek ketiga adalah topic standard. Topic standard ini merupakan standar yang saya yakin rekan-rekan sekalian sudah familiar ya. Itu Topic standard ini terdiri dari standar GRI Standards 200 untuk kinerja ekonomi, GRI Standard 300 lingkungan hidup, dan GRI Standards 400 isu sosial. Topik standard ini ya digunakan untuk melaporkan isu-isu sustainability yang ada di sektor standard gitu ya. Kalau Anda tadi berasal dari sektor tertentu dan sudah ada sektor standarnya dari GRI, maka kan kita lihat sektor standarnya, kemudian kita lihat isu apa saja yang harus dilaporkan, baru menggunakan GRI Topic Standard untuk menjawab isu-isu tersebut. Tetapi bila perusahaan Anda belum ada sektor standardnya dari GRI, maka ya Anda bisa langsung menggunakan Topic Standard untuk melaporkan isu-isu apa yang ingin Anda laporkan. Tidak ada cara lain untuk benar-benar memahami struktur ini selain membaca langsung GRI Standard 2021. Oke, luar biasa sekali Mas Hendri. Ini pemaparannya sangat jelas dari mulai pengertiannya, dari manfaat dan lain-lainnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir aja nih Mas. Adakah pesan atau pesan-pesan untuk para perusahaan emiten dalam menggunakan standar GRI Standard 2021 ini? Oke, pesan saya akan selalu sama ya, yaitu tidak ada cara lain untuk memahami GRI Standard selain membaca langsung standar GRI-nya, dan juga mungkin semakin rutin kali ya menonton Asosiasi Emiten Indonesia Academy ini ya. Betul. Karena kita akan semakin membahas ya ke depannya ya akan semakin membahas struktur GRI itu seperti apa dan juga isu-isu sustainability yang paling yang sedang populer dan juga dianggap amat sangat signifikan ya, menarik perhatian masyarakat global dan juga masyarakat Indonesia. Jadi saya rasa pesan saya singkat itu saja gitu. Terima kasih. Banyak-banyak membaca ya pemaparan. Oke, makasih banyak. Terima kasih banyak Mas Hendri atas pemaparannya. Kita banyak mendapatkan ilmu ya dari episode perdana ini mengenai sustainability reporting. Tapi ingat, ini bukan episode terakhir. Akan ada episode-episode berikutnya yang akan membahas mengenai lebih dalam lagi ya sustainability reporting dan topik-topik lainnya. Jadi terima kasih Mas Hendri atas waktunya. Terima kasih Mbak Ina. Iya, sampai jumpa di AI Academy episode berikutnya.